Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kembali kita mengundang narasumber Profesor Dr. Ida Bagus Putuswama MA. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Bali. Tapi juga jangan lupa beliau dosen di institusi Yuda Triguna Channel. Hebat kan? Para pemirsa yang budiman, beliau hari ini kembali ke tematik yang beliau sangat kuasai, filsafat Hindu. Hari ini kita akan coba bahas mengenai Pancakosa. Tuan Haji, suksema. Sudah berkenan lagi hadir dan hadir. Suksema banget. Ya, jangan pernah bosan. Karena tujuan dari Yuda Triguna Channel ini adalah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman hidup. Semoga para subscriber kita, para viewers kita itu dapat memperoleh sesuatu yang ia tidak baca, tidak pernah dengar, ya. Jangan bosan-bosan gitu aja ya. Tuan Haji, kita sering kali mendengar tentang istilah Pancakosa. Apa sesungguhnya arti dari kosa itu sendiri? Ya, Panca sudah sering kita dengar. Artinya 5 pasti. Ya, karena ada Pancasila, 5 sila, ya, Pancasrada, 5 serada. Ini Pancakosa. Jurusan. Oke. Kosa artinya lapisan. Dalam bahasa Inggris itu juga layers. Layers. Coba kita bayangkan seperti kita melihat kue lapis. Jadi ada bagian-bagian yang belak. Tapi dia menjadi suatu kesatuan. Nah, di sini ada paralelisme ketika kita memandang Buana Agung dan Buana Alit itu. Jika di Buana Agung itu ada lapisan, di dalam teks-teks Nusantara, di sana ada ini alam yang ke atas, akasa itu dibagi 7. Disebut dengan Saptaloka. Ini yang ke bawah, yang kasar, katakanlah begitu, Saptapetala. Jadi dari lapisan-lapisan ini, dari lapisan yang paling atas sampai ke bawah, itu merupakan kosa. Seperti kita melihat sebiji bawang. Kita kenal kan bawang gitu. Jadi bawang itu kita kupas gitu. Dari paling luar itu ada lapisan-lapisan. Kulit kasar. Terus makin ke dalam makin halus, halus. Sampai yang paling halus itu unteng atau inti bawang itu tidak nampak lagi. Sekarang kita melihat tubuh manusia juga demikian. Oleh karena itu ada konsep dalam Taittiriya Upanishad, itu dalam suasana Weda disebut dengan Pancakosa. Kosa artinya lapisan. Jadi untuk bisa memahami tubuh manusia secara lebih baik, secara lebih komprehensif, kita coba menganalisis itu dari lapisan-lapisan itu. Karena nanti terakhir tujuan kita, apapun tindakan swadharma kita itu menuju yang disebut dengan kebahagiaan, baik skala maupun ini skala. Dan kebahagiaan itu sebuah lapisan, disebut dengan Ananda Maya Kosa. Itu terakhir. Itu yang paling halus. Itu tujuan kita semua. Nah sekarang yang paling luar, yang pertama itu Anamaya Kosa. Nah, apa itu? Ada 5 lapisan. Lapisan paling kasar dan lapisan nanti yang paling halus. Jurusan dieksplor satu demi satu dari 5 lapisan itu. Terima kasih, Bapak. Baik, Anamaya Kosa itu adalah lapisan yang paling luar, yang paling nampak, yang bisa diindra oleh mata, dan ini menjadi objek of study dari biologi, dari
ilmu-ilmu positif gitu. Nah, ana ini artinya makanan gitu. Ana. Jadi makanan ini berperan di dalam membentuk tubuh ini. Ya. Karena tanpa makanan, tulang, otot, kulit, rambut, gigi dan seterusnya tidak akan bisa Tumbuh dengan baik. tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu ini disebut dengan Annamaya Kosha. Annamaya Kosha. Ini tubuh yang paling luar. Nah, inilah tubuh yang stula ya, stula Iya. sarira. Dalam Siwa Tato ini stula sarira. Iya. Di sana unsur panca mahabutanya yang sebagai unsur yang dominan di sana. Nah, yang kedua yang disebut dengan Prana Maya Kosha. Prana Maya Kosha. Dari kata prana, ya, saya kira para viewer juga sudah paham. Prana itu artinya nafas. Ya. Nafas itu adalah energi. Tanpa energi, apa yang disebut dengan ana tadi, ana maya kosha itu tidak akan bisa berfungsi. Jadi ada energi. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin itu disebut dengan to energize. To energize semuanya berfungsi dengan prana itu. Dan prana ini sebagai ciri kehidupan. Apabila tidak ada prana, tidak ada nafas, maka apapun Annamaya Kosha itu tidak akan berfungsi alias mati. Nah, di dalam prana ini disinilah energi itu akan disebarkan. Oleh karena itu di sini ada perantara energi yang ada dalam sirkulasi tubuh itu yang disebut dengan nadi. Nadi. Ada menurut beberapa kitab 72.000 nadi di dalam tubuh, tetapi yang pokok itu ada 10 nadi. 72.000. Ya. Jadi nadi inilah jalannya bayu atau jalannya Energi. prana energi itu. Nah, sekarang apabila nadi ini tersumbat, ya tersumbat gangguan-gangguan mungkin secara kedokteran itu ada gangguan-gangguan seperti disebabkan oleh stres, tertekan pikiran atau marah atau ada gangguan-gangguan hormonal dan sebagainya, maka prana ini akan terganggu. Oleh karena itu prana ini harus tersalurkan dengan baik melalui dasa nadi atau dasa bayu itu. Nah, itu secara singkat. Sekarang menginjak ke lapisan yang lebih dalam lagi. Yang ketiga. Ya, yang disebut dengan Mano Maya Kosha. Mano Maya Kosha. Mano itu manah, pemanas pikiran. Nah, disinilah pikiran ini sebagai rajendriya, sebagai rajanya indriya, yang memungkinkan indera-indera itu, indriya-indriya ini, 10 indriya, dasa indriya itu bisa beroperasi. Jadi tanpa indriya, yang lain-lain tidak akan bisa beroperasi. Jadi indriya ini dikomandoi, dikendalikan oleh apakah kita mau makan atau tidak makan ini, makan itu pikiran yang punya. Sekaligus dalam pikiran ini, di sini akan ada kognisi, ada afeksi, kemudian ada pikiran-pikiran dialektik, kemudian ada pencarian pengetahuan, ya logika, penalaran akan terjadi di sini. Walaupun demikian, di sini masih tetap dipengaruhi oleh ego atau ahangkara. Nah, oleh karena itu, sekarang maju lagi satu tahap. Yang dalam keempat lagi yang disebut dengan Wigya Maya Kosha atau Wigya Maya Kosha, yaitu apa yang disebut dengan Widnyana, kalau bahasa Balinya begitu, atau Jenana begitu, itu adalah intelek, di mana tato yang disebut dengan Buddhi itu menjadi kendalinya. Pikiran sudah mengalirkan pengetahuan, sudah menghasilkan emosi di sana, tetapi harus dikendalikan oleh namanya Buddhi atau intelek, itu terjemahannya gitu. Jadi Buddhi ini dikisahkan sebagai seorang katakanlah direktur atau manajer di sebuah perusahaan di mana ada staf, ada sarana, di bawahnya ada sistem, maka semuanya itu menjadi tanggung jawab daripada Buddhi. Boleh dianalogikan sebagai driver dalam sebuah mobil? Boleh. Jadi driver ini yang bertanggung jawab
kemana roda ini mau bergerak, kemana tubuh ini mau bergerak, jadi intelek itu. Oleh karena itu di sini dikembangkan apa yang disebut dengan wiweke jenana. Wiweke jenana. Jadi pengetahuan yang bisa membedakan mana baik, mana benar, mana panas, mana dingin, mana yang patut diambil, mana yang tidak. Ini wiweke. Jadi budi ini lebih halus dari pikiran. Jadi dari siwa tato itu dia lebih halus, lebih atas daripada pikiran atau manas itu. Ya, walaupun memang juga kena pengaruh tri guna itu rajas, satwa, majas, tamas, tapi di sini lebih banyak pengaruh daripada satwamnya. Nah, sekarang yang terakhir, lapisan yang terakhir ini lapisan kebahagiaan, yaitu Ananda Maya Kosa. Ananda Maya Kosa. Ya. Jadi disinilah sudah ditemukan lapisan yang terakhir itu, yang berupa antahkarana sarira itu sudah ditemukan di sana. Sehingga apabila itu yang bisa ditemukan, sudah sekaligus seseorang itu bisa merasakan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan yang sementara ketika kita makan, ketika kita nonton pertunjukan, itu ada kebahagiaan. Kita punya pakaian baru, di sana ada kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu sementara. Walaupun demikian, termasuk kebahagiaan jadi profesor ya. Kebahagiaan sementara itu. Kebahagiaan sementara. Ya. Jadi kebahagiaan sementara itu sebaiknya atau seyogianya diambil atau dipahami untuk menstimulir kita mencari kebahagiaan yang utama. Karena kebahagiaan yang kita harapkan itu yang eternal, yang abadi, yang langgeng. Suka tanpa wali duka. Jadi dalam tubuh kita itu ada lapisan itu. Itulah yang dicari oleh kita, apakah melakukan praktek agama, melakukan swadharma dan sebagainya. Itu yang dicari lapisan Ananda. Jadi sesungguhnya jiwa itu Ananda. Itu sebabnya dalam kitab-kitab Upanishad dirumuskan sebagai Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Jadi pada hakikatnya kita Ananda, bahagia, tetapi karena pergaulan hidup, perjalanan hidup, mungkin salah pandang dalam kita memandang sesuatu, akhirnya kita tidak bisa bahagia. Oleh karena itu sekarang memperbaiki cara pandang ini yang penting. Nah, ini yang saya mau kejar dari tadi. Itu sih teori gitu kira-kira. Teori membawa kebahagiaan sementara menuju kebahagiaan hakikat. Nah, kira-kira langkah sederhana yang dapat kita lakukan agar kebahagiaan itu tidak berhenti pada kebahagiaan sementara, apa? Tu Haji Suhamba, kira-kira petakon pertanyaan dari para viewer begitu, gitu. Sebab tantangan hidup sekarang kan kompleks. Ketertarikan pada materi juga semakin besar. Lalu bagaimana kita bisa sampai ke kebahagiaan yang hakikat itu? Tentu masing-masing punya pengalaman. Saya mencoba pengalaman saya, mungkin ada kesesuaiannya dengan orang lain ya. Jadi kelima kosa ini harus dijaga, harus dijaga. Tidak boleh kita melalaikan satu pun, tidak boleh. Karena keberangkatan kita itu dari luar ke dalam. Kalau kita langsung ke dalam, melalaikan yang di luar juga tidak bisa. Jadi Anamaya Kosa ini dalam bentuk tubuh tubuh ini harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Ilmu-ilmu positif science itu sudah sangat banyak memberikan kita pelajaran bagaimana memperlakukan tubuh kita itu dengan baik agar kebahagiaan itu bisa dicapai dengan konsumsi makan, dengan minum, dengan tidur, istirahat, ada pola pikir, ada pola makan, ada pola gerak. Orang sering memperhatikan tubuhnya saja, misalnya
sekarang ngetren itu apa yang disebut dengan detox ya, detoxnya. Detox, ya. Mendetok tubuh itu untuk mengeluarkan katanya racun-racun dengan cara tertentu, dengan mendiet suatu makanan ya, puasa. Tetapi pernahkah kita mendengar mendetok pikiran? Nah, itu salah satu langkah yang penting. Penting. Ya. Jadi mendeteksi pikiran ini menjadi perhatian kita sekarang, karena banyak penyakit itu tidak hanya atau di dalam penyakit pikiran itu banyak. Penyakit pikiran itu banyak sekali, dan pikiran itu akan sangat berpengaruh kepada yang lain-lain, kosa-kosa yang lain. Nah, di sini kita bisa mengambil pola hidup, lifestyle dari para yogi, orang-orang suci di zaman dulu itu, bagaimana beliau-beliau itu bisa melaksanakan swdharma, kewajibannya itu demikian rupa. Ya. Salah satunya adalah dengan pola makan, kemudian yoga. Yoga di sana ada asana, ada bandha, ada mudra. Ini dalam konteks modern sekarang itu perlu sekali dilakukan untuk memelihara anamaya kosa, kemudian prana melalui pola nafas, pernafasan. Ada beberapa teknik pranayama, itu ada Viloma, kemudian ada Bastrika, dan seterusnya, itu banyak, ada mungkin 8 atau 9 teknik pranayama. Itu perlu sekali, karena itu sekarang yoga ini sudah menjadi tren dunia sekarang. Banyak orang sudah melaksanakan itu karena manfaatnya yang betul-betul holistik bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian yang lain, manomaya kosa itu bagaimana berpikir positif. Sering kita dengar hindari berpikir yang negatif. Kita harus berpikir positif. Itu artinya untuk bagaimana kecerdasan, pikiran itu bisa berkembang dengan baik. Negatif pasti ada dalam dunia ini, tapi kita tidak perlu meniru. Kita terlalu mengambil hati dari pikiran-pikiran itu. Kita harus kembangkan pikiran-pikiran positif. Kemudian yang wigyana ini, ya tentu ini kontemplasi, meditasi, kemudian memikirkan suatu ungkapan-ungkapan di balik suatu ungkapan, apalagi ungkapan sastra, ada suatu kearifan, ada suatu wisdom di sana yang bisa kita tarik, sehingga semakin tua kita itu semakin arif lah. Kita bertutur kata dengan anak-anak, dengan keluarga. Bukan sebaliknya, semakin tua kok semakin binal. Semakin tua semakin gitulah, tidak sesuai dengan. Jadi tua karena usia, tua juga karena jenana. Para pemirsa Yudit Triguno Channel, kita telah mendapatkan poinnya bahwa pancakosa adalah sebuah lapisan secara evolusi seharusnya dilalui oleh setiap insan Hindu, insan Indonesia. Kenapa? Karena tujuan akhir dari proses evolusi itu adalah kebahagiaan hakikat. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya pada kebahagiaan sementara. Caranya tadi sudah dijelaskan secara sederhana. Semakin tua kita semakin mencoba belajar mengendalikan egoisme, mengendalikan keroda, kemarahan, dan mengendalikan bentuk-bentuk yang membawa kita kepada keterikatan. Semoga kita semua bisa mencapai kebahagiaan hakikat, kebahagiaan tertinggi yang menjadi tujuan dari insan Hindu dimanapun. Terima kasih. Om Santi 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 Om.